minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pemirsa M2 TV dan juga Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pendengar setia Radio Sonora dan Radio Mujahidin 105.8 FM. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, tentu saja di bulan suci Ramadan kali ini ya, kita mesti memperbanyak gitu ya, pengetahuan kita tuh harus kita perbanyak gitu ya, dengan ya salah satunya adalah menonton TV ya, ataupun mendengarkan radio nih ikhwafillah. Karena insyaallah di program Mutiara Hati kali ini kita akan menyampaikan, bukan kita sih, Ustadz Sumardi selaku narasumber kita yang akan menyampaikan materi kita, materi seputar hari ini, yaitu mengkaji tafsir Al-Quran dari ulama-ulama besar tentang bulan suci Ramadan. Nah, penasaran kan ikhwafillah? Sebelum itu kita akan sapa dulu narasumber kita, yaitu Ustadz Sumardi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah ikhwafillah ya, kita doakanlah semoga Ustaz Sumardi dalam keadaan sehat walafiat selalu, dan kita semua ya bisa menimba ilmu dari beliau dan dengan apa yang telah beliau sampaikan. Baiklah, mungkin langsung saja kita akan mendengarkan penyampaian dari Ustaz Sumardi Al-Hafiz. Kepada Ustaz disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi wa kafah, wassalatu wassalamu ala al-mustafa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Insyaallah kita akan mengkaji ya tafsir daripada ayat-ayat yang berkaitan dengan Ramadan atau berkaitan dengan perintah untuk melaksanakan puasa. Nah, di dalam Al-Quran ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah puasa itu terletak di ayat Al-Baqarah ya, ayat 183, 184, 185, 186 dan 187. Mudah-mudahan kita bisa kaji ya sedikit demi sedikit. Kita akan mulai, yang akan kita bacakan ini adalah dari tafsir ya, Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, yaitu yang dikarang oleh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, atau yang terkenal dengan tafsir As-Sa'di. Kita akan mulai dari Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Beliau menyebutkan, yukhbiru ta'ala, Allah Ta'ala mengkabarkan, bima manna bihi ala ibadihi, dengan sesuatu yang telah Allah berikan karunia kepada hamba-hambanya, bi annahu farada alaihimus siyamah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada mereka, kama faradahu alal umamis sabiqati, sebagaimana Allah mewajibkan kepada mereka, kepada umat-umat yang terdahulu, li'annahu minasyara'i wal awamir, karena puasa tersebut termasuk daripada syariat-syariat atau perintah-perintah allati hiya maslahatun lil khalqi, yang mendatangkan kebaikan, kemaslahatan bagi makhluk itu sendiri, fi kulli zamanin, setiap zaman. Makanya Allah mewajibkan puasa itu kan kepada umat Islam dan juga kepada umat-umat terdahulu. Mengapa diwajibkan? Karena dia mendatangkan maslahat yang sangat banyak kepada makhluk. Di antaranya adalah tansyitun li hadhil ummah, yaitu memberikan semangat kepada umat ini, bi annahu yambaghi lakum an tunafisu ghairakum fi takmilil a'mal, yaitu hendaklah kalian berlomba-lomba ya, atau memacu diri kalian untuk menang
ya di atas umat-umat yang lain dengan menyempurnakan amal-amal kebaikan. Wal musara'atu ila salihil khisal, dan juga bersegera untuk melakukan amal-amal soleh. Wa annahu laisa minal umur ats-tsaqilah, dan puasa itu bukan termasuk perkara yang sulit untuk dikerjakan. Allati ikhtasaitum bihi, yang telah Allah Subhanahu wa taala khususkan kepada kalian. Jadi maksudnya dengan ibadah puasa itu kita bisa ya mengungguli dan bisa memenangi ya amal-amal orang-orang terdahulu. Kenapa? Karena waktu kita sama 12 jam misalnya kan. Ya mungkin tata caranya berbeda ya, puasa yang diwajibkan kepada umat-umat terdahulu dengan puasa yang diwajibkan kepada kita mungkin tata caranya sama, tapi segi wajibnya berbeda maksudnya, tapi segi wajibnya sama. Nah dengan begitu kita bisa mengungguli umat-umat terdahulu karena amalnya itu sama, amal puasa. Jadi kalau kita mau mengungguli amal-amal orang-orang terdahulu, ya perbanyak aja puasa maksudnya gitu. Tsumma dzakara ta'ala hikmatahu fi masyru'iyyatis shiyam. Kemudian Allah menyebutkan hikmah disyariatkannya puasa. Faqala la'allakum tattaqun, yaitu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi hikmah terbesar ya daripada disyariatkannya puasa ya, tujuan utamanya adalah untuk membentuk manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia itu bertakwa kepada Allah ya, artinya dia akan selalu menjalankan ya, pekerjaannya itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mencuri ya, tidak korupsi ya, tidak menipu dan seterusnya. Makanya dengan ibadah puasa inilah kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa, berkarakter, memiliki karakter, memiliki akhlak ya, orang-orang yang bertakwa, yaitu yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, masyaallah nih pembahasan ya baru satu ayat nih ikhwafillah ya, tafsirnya bahwa ya kalau misalkan kita itu diwajibkan berpuasa gitu ya di bulan suci Ramadan supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, penasaran kan ikhwafillah, apalagi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ustaz Sumardi. Jangan kemana-mana ikhwafillah, insyaallah kita akan jeda sejenak tetap di Kompas TV, M2 TV, Radio Sonora dan Radio Mujahidin FM. Ikhwafillah, pemirsa Kompas TV, M2 TV, dan juga pendengar setia Radio Sonora dan Radio Mujahidin FM dimanapun Anda berada, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, di bulan suci Ramadan ini tentunya merupakan bulan di mana kita itu diwajibkan ya ikhwafillah untuk berpuasa supaya kita tuh menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, tadi udah disampaikan nih oleh Ustadz Sumardi Al-Hafiz terkait dengan tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, gimana kelanjutannya? Insyaallah kita akan dengarkan sama-sama kembali pemaparan dari Ustadz. Kepada Ustadz, disilahkan. Baik, tadi disebutkan ya bahwa hikmah daripada disyariatkannya puasa itu adalah agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Beliau melanjutkan, yaitu Imam As-Sa'di di dalam tafsirnya, fa inna siyama, sesungguhnya puasa, min akbari asbabit taqwa, adalah sebab atau sarana terbesar yang mengantarkan seorang hamba untuk bisa bertakwa. Lianna fihi imtithalu amrillah wa jitinabu nahyihi, karena dengan melaksanakan puasa seseorang itu akan mudah melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga akan mudah menjauhi larangan Allah. Famimma ishtamala alaihi minat taqwa, dan dari sesuatu yang tercakup ya atau termasuk daripada elemen-elemen takwa itu adalah yang pertama, an-shaima yatruku ma harramallahu alaihi minal akli wasyurbi wal jima' wa nahwiha,
bahwa sungguhnya orang yang melakukan puasa itu meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah dari makan, minum dan juga berjima di siang hari bulan suci Ramadan, allati tamilu ilaiha nafsuhu, di mana jiwanya ya, nafsunya itu sangat ingin untuk melakukan itu. Ya, pengen makan, pengen minum, pengen jima dengan istri ya. Dia tinggalkan. Kenapa? Mutaqarriban bidzalika ilallah, karena dalam rangka bertakorrub ya. Jadi kita ninggalkan makan itu ibadah ya. Ninggalkan minum ibadah, ninggalkan tidak berjima ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajian bitarkiha thawabahu, dan juga mengharapkan ya pahala Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan apa-apa yang telah disebutkan tadi. Fahadza minat taqwa, inilah yang dimaksud dengan takwa. Takwa itu kan menjalankan perintah Allah kan. Ya, ketika kita berpuasa kita kan menjalankan perintah Allah. Kita apa yang diperintahkan? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Puasa itu kan menahan untuk tidak makan, menahan untuk tidak minum, menahan untuk tidak berjima dan segala yang membatalkan puasa. Wa minha, dan diantaranya juga yang menjadi elemen takwa yang disebutkan oleh beliau Imam As-Sa'di adalah an-nasaima yudarribu nafsahu ala muraqabatillahi ta'ala, bahwa orang yang berpuasa melatih dirinya untuk selalu diawasi oleh Allah. Fayatruku ma tahwa nafsuhu, dia meninggalkan sesuatu yang diinginkan oleh nafsunya, ma'a qudratihi alaihi, padahal dia mampu untuk melakukan, li'ilmihi, karena dia mengetahui, bittila'illahi alaihi, bahwa Allah melihatnya. Jadi sebetulnya orang yang berpuasa itu kan, orang yang berpuasa itu dilatih untuk selalu muraqabatullah. Muraqabatullah itu apa? Selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau 30 hari kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mau makan tidak ada orang pun tidak berani kita makan. Ya kan? Kita di dalam kamar sendirian, ya, dalam hotel sendirian, di mana di kebun sendirian, tidak berani makan, tidak berani minum. Kenapa? Karena takut, dan kita yakin bahwa Allah melihat kita. Nah, kalau ini kita pelihara rasa muraqabatullah ini, maka nanti di luar bulan suci Ramadan kita wajar kalau kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangankan yang halal, jangankan yang makruh, yang haram pasti kita akan tinggalkan ya. Lihat makanan misalnya kan di kantor, kita tidak tahu pemiliknya, maka kita tidak akan makan. Lihat minuman, lihat sandal ada di depan masjid misalnya kan, kita tidak akan pakai ya, dan seterusnya. Ya, kalau kita umpamakan lagi, lihat uang misalnya kan di laci kantor kita atau apa, kita tidak akan berani karena kita tahu bahwa Allah melihat kita. Walaupun mungkin atasan kita, kawan sekantor kita tidak melihat kita, tapi Allah Subhanahu wa taala ya melihat kita. Ini latihan untuk muraqabatullah daripada ibadah puasa ya. Dan juga diantaranya kata beliau, minha an-nasiyama yudayyiqu majariya syaitan, bahwa puasa itu menyempitkan jalannya syaitan di dalam tubuh kita. Fa innahu yajri min ibni adam majrad dami, bahwa sungguhnya syaitan itu berjalan di dalam tubuh anak Adam itu seperti berjalannya apa? Darah kita. Artinya kenapa syaitan itu bisa menggoda kita? Karena syaitan itu berjalan di tubuh kita seperti berjalannya apa? Darah di dalam tubuh kita. Nah, ketika kita melakukan puasa itu dipersempit jalannya syaitan untuk apa namanya? Untuk berjalan di dalam tubuh kita, sehingga godaan syaitan, dorongan syaitan untuk melakukan kemaksiatan itu akan semakin lemah, dan tentu orang yang melakukan puasa juga akan terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, ikhwafillah rahimakumullah, pembahasan terkait dengan tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang disampaikan oleh Ustaz Sumardi Al-Hafiz, dan sangat banyak ya makna dari takwa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya insyaallah kita akan sambung kembali di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana ya ikhwafillah, tetap di Kompas TV, M2 TV, Radio Sonora dan Radio Mujahidin FM.
Alhamdulillah pemirsa Kompas TV, M2 TV dan juga pendengar setia Radio Mujahidin dan juga Radio Sonora yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah kita dengarkan bersama-sama pemaparan materi oleh narasumber kita yaitu Ustaz Sumardi Al-Hafiz terkait dengan tafsir Al-Qur'an ya, Quran surah Al-Baqarah ayat 183, dan insyaallah kita akan kembali mendengarkan sambungan atau lanjutan pemaparan yang akan disampaikan oleh beliau kepada Ustadz. Disilahkan. Baik, tadi disebutkan bahwa di antara hal yang menjadikan orang yang berpuasa itu goalnya itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Di antaranya karena puasa itu akan menyempitkan jalan-jalan syaitan di dalam tubuh anak Adam atau di dalam tubuh manusia yang biasanya itu berjalan seperti berjalannya darah. Maka ketika orang melakukan puasa, yad'afu nufuduhu, maka dorongan syaitan untuk menggoda manusia itu lemah. Wa taqillu minhul ma'asi, sehingga maksiat-maksiat yang dilakukan oleh manusia itu menjadi sedikit. Wa minha, dan diantaranya juga an-nasaima fil ghalib, bahwa sungguhnya orang yang berpuasa itu umumnya taksuru ta'atuhu, semakin banyak ketaatannya, ya kan? Kalau orang yang melakukan puasa itu biasanya makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa makin taat? Dia makin khusyuk dalam sholat ya. Kemudian juga sedikit ngomong, karena ngomong malas. Ketika orang berpuasa itu kan ketika sedikit berbicara ya, maka dia akan terhindar dari pembicaraan-pembicaraan yang akan mengantarkan kepada perbuatan dosa. Misalkan berbohong, membicarakan orang lain ya, memfitnah, mencela, mencaci, meremehkan dan seterusnya. Karena dia orang berpuasa itu kan lemas, malas ngomong, malas juga pergi-pergi misalnya kan. Nah, maka akan dan juga semangat beribadah. Wa ta'atu min khisalit taqwa, dan juga ketaatan itu adalah bagian daripada elemen-elemen ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, dan diantaranya juga annal ghaniyya idza dzaqa alamal ju' aujaba lahu dzalika muwasatal fuqara al mu'dimin, yaitu ketika orang-orang kaya ya merasakan pedihnya lapar apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin, maka mereka akan termotivasi untuk berinfak, untuk memberi makan orang fakir miskin, untuk bersedekah dan seterusnya. Wa hadza min khisalit taqwa, dan ini juga bagian daripada elemen takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang seharusnya ya, bulan puasa itu memang seharusnya bulan yang kita itu semakin sedikit makan ya, semakin sedikit minum ya, semakin sedikit belanjaan kita ya, semakin sedikit masak kita ya, sehingga kita merasakan betul apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin ya, bahwa mereka ketika tidak makan itu merasakan kelaparan, sehingga oh ternyata lapar tuh tidak enak gitu kan. Ternyata ketika kita tidak ada makanan itu kita merasa sulit dan seterusnya, sehingga dia timbul keinginan untuk bersedekah, mungkin menyantuni fakir miskin, merawat anak yatim dan seterusnya. Nah, ini tafsir daripada Al-Baqarah 183. Dilanjutkan di ayat 184, ayyaman ma'dudat, yaitu puasa itu diwajibkan pada hari-hari yang berbilang saja. Faman kana minkum maridhan, siapa di antara kalian yang sakit, au ala safarin, atau berada di dalam perjalanan, maka boleh tidak melaksanakan puasa, mungkin karena berat ya. Fa'iddatun min ayyamil ukhar, dan boleh diganti pada hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang yang berat untuk melakukan puasa boleh untuk membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah, dan barang siapa yang melakukan kebaikan lebih maka itu lebih baik bagi orang tersebut. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Beliau menyebutkan walamma dzakara, dan ketika Allah menyebutkan bahwa
Allah mewajibkan kepada mereka berpuasa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa puasa tersebut bukan sepanjang tahun, tapi ayyaman ma'dudat, yaitu hari-hari yang berbilang saja, dapat dihitung, hanya 30 hari atau 29 hari, tidak banyak, hanya 1 bulan dari 12 bulan, hanya 30 hari daripada 360 hari ya. Hanya 30 dari 360 atau hanya 1 daripada 12 bulan saja. Jadi jangan merasa berat untuk melakukan puasa. Karena kata Allah ayyaman ma'dudat, hanya hari-hari yang terhitung, terbilang. Ay qalilatun fi ghayati suhula, yaitu sedikit sekali. Kemudian Allah memberikan keringanan ya, tadi ini disebutkan bagi orang yang tidak mampu berpuasa baik karena sakit atau karena berpergian, maka dia boleh tidak berpuasa dan juga mengganti di hari-hari yang lain. Ini kan luar biasa. Allah sebetulnya tidak membebani hambanya di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Artinya yang disuruh puasa itu orang yang mampu, muslim, berakal, mampu saat sehat dan tidak berpergian. Tapi kalau dia tidak mampu, bisa karena tua atau karena sakit atau karena berpergian sehingga capek di tengah perjalanan tidak bisa berpuasa, maka tidak apa-apa, tapi diganti dengan hari yang lain. Nah, Masya Allah nih khawfillah rahimakumullah. Jadi ada 2 ayat ya, Al-Quran surah Al-Baqarah 183 hingga 184 yang telah Ustaz Sumardi sampaikan kepada kita bahwa yang pertama tadi bahwa kita tuh wajib berpuasa gitu ya. Allah telah mewajibkan kita berpuasa di bulan suci Ramadan supaya kita tuh jadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ikhwafillah di ayat berikutnya kita juga mendapat keringanan rukhsah apabila kita itu sakit atau udah tua gitu ya, atau bepergian, sehingga ketika kita berpuasa maka kita akan lemas, lesu. Nah itu dibolehkan untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari yang lain. Nah, Masya Allah nih Ustaz ya, pembahasan kita pada kesempatan kali ini, syukran jazakallah khair Ustaz. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat dan juga bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah ikhwafillah rahimakumullah, alhamdulillah, syukran jazakumullah khairan katsir kepada ikhwafillah yang telah menyimak program Mutiara Hati pada kesempatan kali ini. Akhirnya pamit undur diri dari ruang dengar ikhwafillah dan juga pemirsa Antu TV dan juga Kompas TV dimanapun Anda berada, serta pendengar setia Radio Mujahidin dan juga Radio Sonora. Baiklah, marilah kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.